Puji Tuhan, Tuhan Yesus membaikkan kehidupan kita. Selamat bertemu lagi di tempat ini di rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji pemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sangat berharga di matanya. Mari kita terus bersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita bersama-sama memandang kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kita terus bersiap
bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih-Mu, semua apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan, atas apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami hanya mau terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, menaikkan setiap syukur kami, menaikkan setiap sembah kami kepada-Mu Tuhan, karena benar hanya Kau saja yang layak terima semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh lagi bertemu di tempat ini Tuhan, karena semua kebaikan Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap memuji memuliakan Engkau Tuhan, bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan juga Tuhan. Biar Tuhan yang menguasai seluruh hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, bahkan Tuhan yang memenuhi tempat ini, Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Segala gangguan dari kuasa kegelapan roh jahat, intimidasi daripada kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu setiap konsentrasi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, kami bersatu hati yang mau tolong hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Buat rekan-rekan kami Tuhan, yang lainnya yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, kami minta Tuhan biar Tuhan yang akan tibakan di tempat ini dan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri salam kanan dan kiri dan masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan. Mari sama-sama sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah merdeka. Mari kita benar-benar sebagai umat Tuhan yang benar-benar Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan. Kita mari semangat memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik semua buat kita. Haleluya.
Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tuhan telah berikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Mari kita pakai semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Silakan duduk.
Dan saat ini kita akan mendengarkan pujian dari kaum pria, kaum bapak. Dipersilakan. kita akan
Betapa kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang mengatur segala perjalanan kehidupan kami, Allah yang menyediakan segala kehidupan yang baik, Allah yang menuntun setiap langkah kaki kami untuk menjadikan kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan ketika firman Allah dinyatakan kepada kami, berikan kepada kami hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menerima firman Allah dengan baik. Tidak hanya sekedar kami mengerti dan memahaminya, tetapi Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat pula melakukan, menerapkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala oknum yang tidak berkenan kami tolak dalam nama Yesus, dan Tuhan yang memberkati kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Injil Matius 23 ayat yang ke-13. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Puji Tuhan. Mulai dari hari ini kita akan belajar tentang konsep kehidupan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana sikap dan perilaku mereka ditegur begitu keras oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 23, ada 8 hal yang Tuhan sebut, tunjukkan kepada kita tentang kebobrokan dari kepemimpinan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 8 pernyataan Yesus itu dimulai dengan selalu kata celakalah kamu. Dalam satu sisi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, kita harus memaknai bahwa pernyataan Tuhan Yesus tentang celakalah kamu itu sifatnya bukan sepihak. Bukan berarti tanpa sebab lalu Tuhan Yesus menggagalkan, Tuhan Yesus membuka aib mereka. Tetapi sebenarnya ada satu penghalang, ada satu halangan dan rintangan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang notabene mereka adalah pemimpin-pemimpin umat. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang terkemuka. Bahkan sebagian di antara mereka, sebagian besar di antara mereka bisa mengubah hukum-hukum yang berlaku dan menciptakan hukum-hukum supaya umat itu mengikuti, supaya umat itu mau tidak mau tertunduk kepada aturan-aturan yang mereka telah tetapkan. Sama seperti di negara kita, Bapak Ibu Saudara, ketika ada undang-undang baru muncul dan sudah dibuka di depan umum, Bapak Ibu Saudara tidak bisa berkata saya tidak tahu tentang peraturan ini.
Anda dan saya tahu tidak tahu, semua dianggap mengerti dan tahu. Artinya, ketika kita melanggar peraturan yang baru, yang belum kita tahu aturannya itu, sesungguhnya kita harus menerima akibat dari apa yang kita tidak tahu terhadap peraturan-peraturan yang telah dimunculkan itu. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat punya kendali itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, model kepemimpinan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangatlah buruk. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu. Sekali lagi, pernyataan Tuhan Yesus tentang celakalah kamu bukan tanpa sebab, tetapi berdasarkan apa yang terlihat dari sikap, dari perilaku yang keluar dari hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan yang seperti ini, seorang yang pemimpin seperti ini, cepat ataupun lambat, akan kelihatan manfaat dan buahnya, akan kelihatan keburukannya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam ayat yang ke-13 itu, mereka bukan saja tidak menjadi bagian dari kerajaan sorga, mereka pun juga menjadi penghalang. Mereka ini menjadi penghambat bagi orang-orang yang percaya kepada firman Allah itu untuk masuk di dalam kerajaan sorga itu sendiri. Saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, ada sebuah konsep yang demikian tragis di dalam perjalanan seorang pemimpin agama. Dia menyampaikan kebenaran tentang surga, tapi dia tidak ikut di dalamnya, tetapi justru dia membuat jalan untuk menutup orang masuk ke dalam kerajaan surga. Saya punya indikasi yang terlalu buruk untuk orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pasti pemimpin-pemimpin yang seperti ini hanya mencari keuntungan, hanya mencari hormat, hanya mencari kejayaan bagi dirinya sendiri, memanfaatkan segala kekuatan, memanfaatkan segala sumber daya yang ia punya untuk mengelabui orang-orang yang percaya. Lihat Bapak Ibu Saudara, betapa keras teguran Tuhan Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu yang munafik. Kata munafik saya mencatat di dalam terjemahan atau di dalam bahasa Yunani dipakai kata hypocrites. Kata ini biasanya digunakan Bapak Ibu Saudara dalam tampilan teater, dalam drama begitu ya. Jadi kata ini menunjukkan diperuntukkan untuk seorang aktor. Dengan kata lain, orang itu mengenakan topeng untuk memainkan peranan yang berlawanan dengan dirinya yang sebenarnya. Dengan kata yang mudah kita mengerti, kata munafik itu adalah orang yang suka berpura-pura. Dulu ada lagu Ariel Peter Pan. Dia bilang begini, bukalah topengmu. Ada yang masih ingat lagu itu? Ada? Aku tak apa? Apa? Haleluya. Puji Tuhan. Buka dulu topengmu, kan begitu.
Ibu Saudara mungkin terinspirasi dari orang-orang yang mudah menipu, mengelabui. Kelihatan dari depan itu baik, kelihatan dari depan itu manis, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Di depan itu kelihatannya bersahaja, manis, tersenyum. Pernyataan mungkin di gereja hari ini dengan pernyataan salom, salam damai sejahtera buat Anda. Tetapi sesungguhnya bukan salom itu sendiri yang diberitakan, tetapi kebencian, kedengkian, kemarahan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu hai orang-orang munafik. Celakalah kamu hai orang yang suka berpura-pura, yang suka mengenakan topeng, yang memainkan peranan yang berlawanan dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hidup itu tidak boleh berpura-pura. Kami sebagai pria jangan hidup di dalam kepura-puraan. Anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, jangan hidup dalam kepura-puraan. Anak muda, jangan hidup di dalam kepura-puraan. Itu sesuatu yang munafik yang kemudian ditentang oleh Tuhan sedemikian rupa. Menggambarkan bagaimana sesungguhnya watak buruk dari hidup seseorang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman sekarang ini, bagi anak-anak muda yang sedang kuliah, sekarang semester 7 mau semester 8, biasanya untuk tahap pertama membuat skripsi. Anak-anak muda sekarang atau zaman sekarang ini tidak perlu membeli buku. Saya dulu ingat waktu S1 baru beli buku minimal 30 untuk satu judul. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, dengan kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan yang namanya AI. Bapak Ibu akan membuat program kerja, tinggal ketik saja di sini. Semua sudah terprogram dengan baik. Dulu membuat skripsi itu butuh waktu 2-3 bulan. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Sekarang dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit selesai. Kenapa? Kecanggihan dari teknologi. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara ini tidak berdampak apa-apa, tetapi justru ini menjadi masalah yang terbesar, menjadi masalah yang berat bagi generasi kita hari ini, khususnya bagi anak-anak kita yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Ada persoalan yang besar di sini. Kelihatannya di hasil laporan akhirnya baik semua, tetapi ketika ditanya, jawabannya ungu. Kenapa? Tidak ngerti apa-apa. Saya coba memasukkan nilai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sebagai sebuah gambaran kehidupan kita hari ini yang begitu nyata. Kalau ingin terkenal gampang Bapak Ibu Saudara.
ciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, diposting di media sosial. Kalau Anda sudah viral, Anda pasti akan terkenal. Kita akan kesampingkan nilai positif atau negatifnya. Yang penting saya terkenal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini lihat di Facebook yang tiba-tiba keluar di Facebook kita. Orang tidak segan-segan menunjukkan anggota tubuhnya supaya terkenal. Tidak anak muda, tidak orang dewasa. Kalau dulu kan Bapak Ibu Saudara di Facebook kita ada video-video yang agak seronok. Orang itu WA kita, oh Bapak suka nonton ini ya, video ini ya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara itu keluar dengan sendirinya, sehingga orang yang melihat kita, oh itu memang sudah biasa. Kemarin saya dihubungi seorang yang cukup kaya menurut saya, orang yang berduit. Nomor saya itu dipakai atau foto saya itu dipakai oleh orang untuk menghubungi orang lain. Ya kirim berita ke saya. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, ibu ini tahu persis suara saya. Sehingga ia WA ke Ketua BPD Banten, Sinode GPIA, dia katakan, saya kenal suara Pak Samuel Sarjono seperti apa. Dan tidak mungkin. Lalu kami masukkan data-data, begitu kami sampaikan buat status supaya kalau orang telepon atas nama foto saya jangan dilayani. Pakai profil saya jangan dilayani. Kenapa? Orang bisa membuat sesuatu yang jahat mengatasnamakan orang lain. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan kita, kepura-puraan itu sebuah masalah yang terlalu buruk, sebuah keadaan yang memprihatinkan. Memang di satu sisi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka punya misi yang luar biasa. Mereka berusaha menobatkan banyak orang, tetapi justru orang-orang yang bertobat itu pertobatannya tidak menghasilkan kebenaran. Semakin jahat lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam ayat 13 saja, mengapa Tuhan Yesus katakan celakalah kamu? Lihat, ini dasar Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan itu. Dalam bagian pertama, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Artinya mereka melakukan apa saja untuk mencegah orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita kan telah belajar beberapa bulan yang lalu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah mereka itu dianggap sebagai penghambat, dianggap sebagai penghalang. Itu Bapak Ibu Saudara, salah satu penghambat terbesar bagi pelayanan Tuhan Yesus adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang notabene mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan baik. Mereka disebut celaka karena mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Artinya
Artinya mereka mempergunakan kebenaran, membelokkan orang yang mengerti kebenaran itu. Ini kan sesuatu yang membahayakan. Tindakan yang menyesatkan seperti inilah yang kemudian Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu. Ada orang-orang yang mencegah dirinya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak ada ubahnya dengan, mohon maaf, tanda petik yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehova. Mereka menyampaikan kebenaran, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus. Tapi mereka menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sampai sekarang mereka tetap mengatasnamakan gereja. Kalau saya ambil orang Farisi dan ahli Taurat, mungkin ada pada mereka. Mereka menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu dibelokkan. Mereka menjadi penghalang, menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Kalau kita mau lihat lebih spesifik, Bapak Ibu Saudara, tentang kehidupan orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan keseharian. Dalam kehidupan keseharian, kelihatannya saja baik. Tetapi dari mana kita bisa melihatnya? Dari buah yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang hidup berpura-pura seperti orang-orang ahli Taurat ini, ada pintu celah yang begitu dinistakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, tidak menerapkan kebenaran itu. Ini bahayanya. Dan gereja, Bapak Ibu Saudara, cenderung pada posisi ini. Mengerti kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Yang lebih parah adalah pengajar-pengajar mengerti kebenaran tetapi membelokkan kebenaran itu. Itulah yang disebut sebagai Kristen legalitas, Bapak Ibu Saudara. Hanya sekedar KTP saja. Kamu agamanya apa? Kristen. Mana buktinya? Kita tunjukkan KTP. Tapi apakah kekristenan bisa diukur dari KTP? Untuk sepintas lalu, berdasarkan catatan-catatan pemerintahan, mungkin iya, kita adalah orang Kristen. Tetapi saya mau katakan, kekristenan tidak hanya dilihat dari KTP identitas kita, tetapi kekristenan itu dilihat dari buahnya. Cepat ataupun lambat, Bapak Ibu Saudara, kepura-puraan kita itu pasti akan terbuka. Sehebat-hebatnya kita menutupi keburukan, sehebat-hebatnya kita menutupi bangkai, satu kali kelak pasti akan tercium juga. Sehebat-hebatnya kita menutupi diri pada kejahatan kita, pasti satu saat Tuhan akan sikapkan rahasia itu. Sehingga apa? Kita mengalami perubahan-perubahan yang berarti di dalam hidup kita ini. Jadi apa yang menjadi teguran Tuhan Yesus ini? Karena mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Saya ingin mempertajam begini. Biarlah orang yang melihat pribadi kita, biarlah orang yang melihat sikap kita,
Biarlah orang yang melihat perilaku kita, mereka memuliakan nama Tuhan, justru bukan menjadi alat mencela nama Kristus. Paulus kan berkata, kita ini suratan-suratan yang terbaca, yang bisa dinilai, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kenapa mereka membaca, menilai kita? Karena mereka ingin melihat keteladanan di dalam hidup kita ini. Yang kedua, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang celaka? Sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Bapak Ibu Saudara lihat, kalau sekarang mungkin jarang kita temui ya. Kalau mungkin dulu di bis kota itu sering kita jumpai. Surabaya, Surabaya, Surabaya. Orang naik semua ke arah Surabaya, yang teriak-teriak ke Surabaya itu berhenti di situ, tidak ikut. Tapi sekarang berbeda, karena sudah punya ada kumpulnya masing-masing. Jadi sekarang orang sudah tahu mobil ke arah mana, tidak perlu kita mendengar teriak-teriakan. Ada orang yang menyampaikan kebenaran, tetapi tidak mau tinggal dalam kebenaran. Contoh dulu bapak saya. Bapak saya itu perokok berat. Satu hari itu mulutnya tidak bisa berhenti dari rokok. Berhenti, sambung terus begitu. Berhentinya kalau tidur. Merokok berhenti itu kalau tidur. Tapi kami anak-anaknya sempat pegang rokok, habis. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu orang dulu gespernya Hansip. Tahu gesper Hansip seperti apa? Kecil begini? Tidak. Yang detiknya seperti begini. Tidak tunggu waktu lama. Oh nanti lo kurang ajar, lo di rumah belajar. Di depan orang saya diajar. Sehingga termasuk saya tidak sempat. Karena apa? Resikonya udah rokok pusing, dihajar lagi pakai gesper Hansip, kan bahaya. Hansip dulu sepatunya bukan seperti sekarang. Tahu sepatunya seperti apa? Pantofel yang gede-gede itu, yang bawahnya besi. Dan kalau kelihatan tinggal itu saja. Sakitnya bertahun-tahun, gak ada di hati saja. Sakitnya lama, memarnya lama. Kenapa? Hanya karena mau merokok. Tapi bapak saya merokok. Itu kan luar biasa. Di sekolahan ini ada larangan dilarang merokok. Tapi gurunya menyuruh anaknya beli rokok untuk gurunya merokok. Ini kan lucu. Jangan merokok ya, tapi saya merokok. Itu kan bukan keteladanan. Bapak saya itu, aduh ya Tuhan, aujung dalik lah gitu. Sudah mukul, menghajar gitu. Tapi dia sendiri merokok. Melarang anaknya tidak merokok. Nah saya itu perlu contoh siapa, kan begitu. Kalau saya tidak merokok karena takut sama gesper dan sepatu yang bawahnya besi. Kita seringkali berperilaku seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan ini, jangan itu, tapi kita melakukan. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu ya, tapi kita sendiri menolak, tidak melakukan. Ini bahayanya Bapak Ibu Saudara, karena memang orang itu menuntut keteladanan.
Anak-anak kita menuntut sebuah keteladanan dari hidup kita. Tapi justru ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka sendiri tidak masuk di dalamnya. Kalau saya katakan begini, mereka tahu, seolah-olah tahu rasanya Coca-Cola pada waktu terik matahari jam 12 siang. Dari kita olahraga dari pagi sampai siang, belum makan, belum minum. Tahu kan? Tiba-tiba ada Coca-Cola di padang pasir begitu, ada kotak di dalamnya dikasih es. Kita bisa membayangkan, ya Tuhan. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu ngerti itu Coca-Cola, tapi dia tidak bisa menikmati Coca-Cola itu. Dia tahu keindahan surga. Dia tahu kenikmatan hidup di dalam kerajaan Allah, memerintah selama 1000 tahun itu. Dia tahu konsep dan nilai kebenaran itu, tetapi mereka enggan untuk ikut, untuk masuk di dalamnya. Jangan sampai kekristenan di akhir zaman seperti ini. Mari kita masuk di dalamnya, ikut serta. Ada penyangkalan diri, ada kerendahan hati, tidak sombong. Itu kan nilai-nilai yang kemudian bisa dilihat dari sikap hidup kita. Yang terakhir di dalam ayat yang terakhir itu, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Betapa sadis Bapak Ibu Saudara ahli-ahli Taurat ini. Ada orang yang berlomba-lomba masuk, berjuang sedemikian hebat, tetapi mereka merintangi orang yang berusaha masuk itu. Jangan sampaikan begini, jangan pergi ke gereja lah hari ini, gitu. Besok GPIA Permata masih ada di situ. Pertama kita bicara kepada istri kalau kita suami, nih besok jangan ke gereja ya, lagi nggak enak badan. GPIA Permata juga akan tetap di situ. Telepon ke adiknya, Dek, besok jangan ke gereja ya. Kemudian dia telepon tetangga sebelahnya, kita besok jangan ke gereja ya. Padahal mereka rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sedikit kesaksian, saya pernah mendengar seorang anak Tuhan. Karena dia pindah satu gereja, lalu pelayan Tuhan atau hamba Tuhan ini marah. Karena dia tidak senang anak Tuhan ini pindah ke gereja lain. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Ketika jemaat anak Tuhan itu begitu rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, pintunya itu dikunci dari depan. Oleh siapa? Oleh suami? Bukan. Oleh orang yang mengatasnamakan pemimpin agama itu. Sehingga anak Tuhan itu tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dikunci dari luar. Padahal Bapak Ibu Saudara, ada satu kerinduan yang besar untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada saja penghalang. Janganlah kita menjadi penghalang bagi orang-orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi penghalang, menjadi perintang bagi anak-anak kita, bagi pasangan hidup kita, untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Dulu sering saya mendengar begini, karena ibu ini setiap hari datang beribadah. Hari Minggu beribadah, nanti hari Sabtu beribadah, hari Selasa ibadah, hari Rabu ibadah, hari Kamis ibadah. Lalu suaminya marah, lebih baik kamu tinggal di gereja saja ya.
Bikin tenda saja di gereja atau nginep di pastori. Tahukah Bapak Ibu Saudara, seorang ibu itu begitu rindu datang kepada Tuhan, tetapi menjadi penghalang. Yesus katakan apa? Untuk orang-orang seperti ini, celakalah kamu. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, janganlah kita menjadi orang yang berpura-pura, sehingga kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Kita menjadi penutup pintu bagi kerajaan surga di depan orang, di mana kita sendiri tidak masuk di dalam kerajaan surga itu. Berdasarkan ayat ini, mari kita belajar untuk membuang segala kepura-puraan dalam hidup ini. Jangan jadi orang yang munafik, karena Yesus berkata, celakalah kamu. Kiranya ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi kita untuk mengubah cara pandang, untuk mengubah karakter, untuk mengubah sikap hidup kita. Bahwa Tuhan hanya menginginkan satu kesungguhan, ketulusan, kemurnian di dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan. Jangan berpura-pura, jangan jadi orang munafik, jangan terus kenakan topengmu, tapi bukalah, singkapkan kebenaran itu, sehingga kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan dan keturun di dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Bimbing kami terus di dalam terang firman Allah. Tunjukkanlah kepada kami rahmat dan kemurahan Tuhan. Singkapkanlah seluruh kekotoran-kekotoran kemunafikan hidup kami, kepura-puraan hidup kami. Tapi biarlah kami hidup apa adanya seperti yang Tuhan kehendaki. Kami tidak menjadi penghalang, kami tidak menjadi perintah, kami tidak menjadi penghambat, tetapi kami menjadi contoh, kami menjadi teladan bagi sekalian orang yang ada di sekitar kami. Ampuni sekiranya kami melegalkan kepura-puraan itu tertanam di dalam hidup kami. Singkapkan rahasia-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah segala kepura-puraan kami Tuhan telah hapus, Tuhan telah singkapkan kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk tinggal di dalam kekudusan, tinggal di dalam kemurnian seperti yang Tuhan kehendaki. Kami minta anugerah dan kemurahan dari Allah memperlengkapkan kepada kami untuk termanifestasi di dalam hidup kami, sehingga kebenaran Tuhan itu yang dominan di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan. Kami akan melangkahkan kaki kami memiliki kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga kami tidak hanya menutup diri untuk hal-hal yang tidak berkenan, tetapi kami membuka selebar-lebarnya bagi kehidupan yang memuliakan nama Kristus. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak yang sudah firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan dari 12. Sebelumnya mari kita terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan biar setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, maka dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari
kasih Tuhan, terima kasih Bapak dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah itu boleh dapat menjadi persembahan yang dapat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan mengucap Selamat ulang tahun buat Bapak Kelvin. Tuhan memberkati tanggal 14. Selamat ulang tahun Bapak Desitorus tanggal 14. Tuhan memberkati. Pak Desitorus itu benar di Facebook ya? Benar. Bertahun-tahun saya mengucapkan di Facebook, nggak pernah dibuka. Selamat ulang tahun buat YSI yang putar-putar tanggal 15. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Turni putar-putar tanggal 16. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Galinggi. Ibu Galinggi, selamat ulang tahun. Setelah ibadah selesai, semua pengurus gereja, baik wanita, youth, pengurus gereja, panitia retret, sekolah minggu, pengurusnya tinggal sebentar, ya. Akan ada rapat. Pertama untuk membahas acara 17 Agustus, yang kedua pembentukan panitia Natal. Diingatkan sekali lagi oleh panitia, Bapak Ibu Saudara bisa menabung untuk acara retret tahun 2024.
Saya kira itu pengumuman yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bisa bersekutu, bisa beribadah dengan baik pagi hari ini. Adalah kesempatan yang luar biasa kami bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan pagi hari ini tidak tinggal tetap di tempat ini, tetapi kami akan bawa pulang ke rumah tangga, ke dalam aktivitas keseharian kami. Olehnya kami punya peran, punya tanggung jawab untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dengan kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami. Berkatilah Bapak Kelvin, Bapak Desitorus, Yeskiel, berdoa bagi Ibu Turnip, berdoa bagi Ibu Galinggi. Tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang hadir bagi mereka. Jamah lawat mereka satu persatu. Penuhi mereka dengan kemurahan Tuhan, penuhi mereka dengan kasih setia Tuhan, dan kiranya mereka tetap hidup sesuai dengan kehendak dan rencana dari Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam kondisi sakit. Hamba berdoa bagi Ibu Benyo, bagi Bapak Cheng Hai, Opa Biok Seng. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak. Hamba berdoa bagi Oma Unggang, Oma Evelyn, Opung Bonar, Bapak Rudi, Ibu Maria, Ibu Ria Wahrai. Hamba berdoa kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan yang melengkapi mereka dengan kekuatan kuasa dari Roh Kudus yang menolong dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Dengan Ibu Nina pasca operasinya pun tangan Tuhan yang terus bekerja, jamah lawat dan berkati pulihkan dengan sempurna. Kiranya dengan sakit yang kami alami, yang kami derita, tidak menurunkan derajat kualitas hidup kami di dalam Tuhan. Kami tidak terintimidasi olehnya, tetapi kami akan tetap mengangkat tangan dan kepala kami di hadapan Tuhan, bahwa Engkau di atas segala-galanya. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau melebihi segala-galanya. Karena hanya kami letakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku sekolah. Hari Senin yang akan mengikuti ujian akhir, Tuhan tolong beri kekuatan, beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami, diberkati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga berhasil oleh karena tangan Tuhan yang menyertai. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati pula gerejamu di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan semua dengan sempurna. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan. Amin. Bapa, terima kasih.